Benarkah Alkitab berbeda-beda? Bagaimana dengan Al-Quran? To menjawab non-Kristen. Kalau Bapak sebut Katolik, ini ada 73 kitab. Kalau kita sebut yang Protestan, ini ada 66 kitab. Kalau mau sebut yang Ortodoks, ini ada 78 kitab. Ya, dalam sejarah Islam pun juga ada perbedaan jumlah surah loh. Kalau kalian mengatakan ada perbedaan jumlah kanon dalam Alkitab dari Kristen, Protestan, Ortodoks, dan Katolik, Islam pun juga ada perbedaan jumlah surah dulunya. Contohnya, Ma'imuniyah, ini aliran Khawarij Ma'imuniyah. Dia mengingkari keberadaan surah Yusuf. Alasannya kenapa? Saya nggak berani jawab. Karena kawan-kawan bisa baca sendiri ya, takut menyinggung. Jadi, Khawarij menolak Quran surah Yusuf, berarti ada berapa surah sekarang? 113 surah. Nah, bagaimana dengan pra-Utsmani? Mushaf pra-Utsmani itu ada perbedaan jumlah surah juga. Kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran Imam Jalaluddin As-Suyuti, era sebelum Utsman mendeklarasikan mushafnya yang menjadi patokan utama. Ini mushaf Ibnu Mas'ud itu terdapat berapa surah? 112 surah. Ya, berarti dua surahnya tidak termaksud Al-Quran. Kenapa? Karena beliau mengakui dua surah itu termaksud doa. Jadi perkataan Nabi, bukan firman Allah. Pada halaman yang ke-320, ini yang saya katakan tadi, Ibnu Qutaibah berkata, Musyikul Quran, Ibnu Mas'ud menyangkal bahwa Al-Mu'awid Sata'in bukan termaksud Al-Quran karena dia melihat Rasulullah SAW meminta perlindungan keduanya untuk Hasan dan Husain. Jadi beliau mengatakan ini doa, perkataan Nabi, bukan firman Allah. Bahkan Ubay bin Ka'ab itu ada dua surah loh. Ada dua surah Quran yang tidak masuk dalam Al-Quran saat ini, versi Rasman Utsmani. Nah, Ubay terdapat 116 surah yaitu Al-Hafdh dan Al-Qalu. Bahkan buku terbarunya Profesor Munum Siri dalam buku Thinking Outside the Books, memang ada sejarah mengatakan dua surat yang dikenal dengan nama Al-Qalu dan surah Al-Hafdh itu dianggap tidak memiliki status wahyu ilahi. Sekali lagi, tidak memiliki status wahyu ilahi. Padahal yang menjadi pertanyaannya, bukankah surah Al-Fatihah itu dianggap doa Nabi untuk Allah menurut Ibnu Mas'ud? Doa juga surah Al-Qalam dan surah Al-Hafdh tidak termasuk dalam Al-Quran. Dua surah itu kenapa tidak masuk dalam Al-Quran saat ini? Sehingga Ubay bin Ka'ab itu ada 116 surah. Ya, walaupun sekarang tidak masuk dalam Rasman Utsmani, perlu kita ketahui dua surah itu pernah diriwayatkan di dalam kitab ulama-ulama klasik. Ini riwayatnya. Bahkan dalam buku ini ya Pak, dalam buku ini, halaman yang ke-142, dua surah Ubay bin Ka'ab itu ada, bunyinya pun masih ada. Walaupun sekarang ini mushafnya tidak dicantumkan dalam Rasman Utsmani. Ini isi dari dua surah tersebut, yang mirip seperti surah Al-Fatihah. Pertanyaan saya, kenapa surah Al-Fatihah dan juga dua surah terakhir dalam Al-Quran itu dimasukkan? Karena menurut Ibnu Mas'ud itu adalah doa Nabi. Tapi kenapa ketika surah Al-Qalam dan surah Al-Hafdh tidak dimasukkan? Sampai-sampai apa yang terjadi? Kalau seandainya pada zamannya Utsman tidak ada tangan besi, saya rasa Anda bisa mengartikan maksud saya. Itu ada perbedaan jumlah Quran juga. Tapi Utsman sak Ibnu Mas'ud sampai apa yang terjadi? Tulang rusuk pernah patah. Menurut sejarah Al-Quran, Ibnu Mas'ud itu pernah mengalami penganiayaan karena tidak mau memberikan mushafnya yang jumlahnya berbeda itu. Selain perbedaan isinya ya. Ditegaskan sekali lagi bahwa menurut Sufyan, Ibnu Mas'ud tidak memasukkan dua surat terakhir karena dia mengira keduanya hanyalah bacaan doa untuk mengenangkal setan. Bacaan doa, berarti ini adalah perkataan manusia, menurut beliau ya, perkataan Nabi dalam kasus ini. Sementara Ubay dan sahabat-sahabat lain mengimani dua surat yang tidak termaktub dalam mushaf Ibnu Mas'ud sebagai bagian dari Al-Quran. Pertanyaannya, Utsman memiliki kekuatan politik dan aparatur kekuasaan untuk memaksakan Al-Quran versinya, sebuah faktor yang tidak dimiliki Ibnu Mas'ud dan Ubay. Jadi menurut buku ini, kenapa mushafnya Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud itu tidak menjadi standar kanon sehingga jumlah Quran itu antara 111 dan 116 itu tidak ada. Karena Ubay menggunakan kekuasaan politik yang memaksa. Ini buku beliau loh, buku Prof. Munim. Dan itu juga dikuatkan dalam buku Muhammad Hadi Ma'rifat.